Tadi kita ngebahas tentang 3 lapisan perubahan, ya. Yang perubahan itu adalah berbicara tentang resolusi, ya. Jadi 3 lapisan, ingat nggak di video yang pertama perubahan tentang hasil, perubahan tentang proses, dan perubahan tentang identitas. Kita akan membahas kalau memang kita ingin membuat resolusi yang kita tulis, ya, itu resolusi yang mana dulu? Apakah resolusi hasil, atau resolusi proses, atau resolusi identitas? Ya, yang mana kita tulis terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sebenarnya yang menggairahkan seseorang untuk bisa melakukan perubahan, ya, dan kokoh perubahannya itu memang biasanya pada faktor Y-nya. Ya, kalau kita misalnya tulis perubahan hasil, itu adalah faktor Y. Ya, kenapa kita mau melakukan perubahan? Oh, karena 1, saya mau naik level. 2, saya mau jaringan saya semakin berkembang. Saya mau di 2024 nanti umroh dari reward MCI. Ya, itu kan semua berbicara hasil. Dan itu adalah faktor-faktor Y yang biasanya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaannya dia, gitu. Jadi mungkin dia memaksakan diri gitu ya, mengerjakan itu mesti ada faktor Y-nya. Jadi kalau kita mau menuliskan resolusi, tetap aja tulis aja dulu perubahan hasil, ya, perubahan hasil. Jadi yang tadi faktor Y-nya, impiannya, ya, tujuannya, ya tulis gitu. Sehingga dari situ jelas kita mau apa nih, gitu ya. Dalam artian kita mengerjakan sesuatu untuk apa tujuannya. Nah, itu perubahan hasil yang ditulis, ya. Nah, kemudian untuk cara mengerjakannya, ya, supaya si faktor Y ini tercapai, gitu. Maka untuk mengerjakannya yang mana yang mesti kita pegang, gitu ya. Apakah perubahan proses atau perubahan identitas. Nah, berdasarkan tadi yang Desmay baca, justru yang paling penting untuk kita bisa mencapai perubahan hasil itu ada di perubahan identitas, ya. Jadi sebentar, hidungnya gatal. Jadi perubahan identitas itu yang akan memberikan dorongan kepada seseorang sehingga dia akan melakukan perubahan proses, ya. Jadi kalau ibaratnya sepeda, perubahan identitas itu adalah kayuhan, ya, injekannya dari sepeda itu loh yang buat kita mengayuh. Nah, itu adalah perubahan identitas. Semakin kita kayuh, ya kan, rodanya makin maju, ya, rodanya makin maju. Nah, rodanya makin maju ke depan, berputar-berputar, itu ibaratnya perubahan proses, teman-teman. Ya, jadi dengan perubahan identitas, keyakinan kita tambah, motivasi kita tambah. Setiap hari kita nontonnya videonya Pak Hing, ya. Jangan nonton video-video gosip, jangan nonton drakor. Boleh lah sekali-sekali nonton drakor, tapi enggak misalnya enggak semingguan gitu ya, dari pagi sampai malam misalnya gitu. Ya, itu tidak menambah perubahan identitas kita, gitu loh. Sementara kita jelas nih tujuannya apa, tadi jelas kan? Nah, jadi itu tadi perubahan identitas dulu, motivasi ditambah, keyakinan diri ditambah, terus lagi mindsetnya baikin, terus baikin, tambah lagi, ya. Itulah yang membuat seorang Desmay sering nge-story tentang kekuatan Capricorn, ya, kekuatan introvert, ya. Jadi begitu mencari hal-hal yang menguatkan gitu, bahwa kalau misalnya Capricorn itu mah dia itu pekerja keras gitu ya, kerjanya nggak kenal waktu, kalau nggak tipes masih aja kerja terus gitu ya. Nah, jadi itu merupakan motivasi bagi seorang Desmay gitu. Oh, bahwa oh nih aku kan Capricorn ya, berarti ya relate nih, aku juga memang pekerja keras gitu ya. Akhirnya sesuatu itu menjadi motivasi gitu loh, karena itu terus yang dibaca menjadi motivasi bahwa oh, masa seorang Capricorn itu
males-malesan sih gitu ya, masa Capricorn mah tim rebahan, ya nggak mungkin lah. Nah akhirnya tidak ada kata rebahan gitu lah buat Desma ya, kerja gitu. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau menemukan motivasi ya, sumber-sumber energi baru gitu ya, temukanlah dari orang-orang yang bisa, atau artikel-artikel yang bisa memberi energi gitu ya. Demi apa? Demi tujuan yang mau dicapai.